Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA SMP tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Yang pertama, kita akan bahas tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda mengalami perpindahan. Usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Jadi simbolnya usaha itu W ya. Usaha punya satuan Joule, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan yang namanya usaha. Misalnya, ketika kita berbelanja, kita menggunakan troli untuk membawa barang-barang belanjaan ya, seperti yang ditunjukkan pada video berikut ini. Nah, di sini kita mendorong troli, artinya kita memberikan gaya. Nah, kemudian trolinya akan berpindah dengan adanya dorongan tadi dari titik A misalnya atau dari rak A ke rak B. Jadi dikatakan kita melakukan usaha. Oke, lanjut. Ada gambar seseorang yang mendorong tembok. Nah, apakah orang ini dikatakan melakukan usaha? Jawabannya adalah tidak ya. Nah, jadi syarat dikatakan seseorang melakukan usaha, yang pertama harus ada gaya. Benar, dia memberikan gaya, dia mendorong temboknya ya. Yang kedua, syaratnya adalah harus ada yang namanya perpindahan. Nah, temboknya kan tidak mengalami perpindahan ya, atau tidak berpindah. Jadi, orang ini dikatakan tidak melakukan usaha, karena syarat dari usaha harus ada gaya dan perpindahan. Oke, untuk lebih memahami konsep usaha, mari kita kerjakan soal berikut ini. Ada beberapa pernyataan, kira-kira termasuk usaha atau bukan ya? Oke, kita ke nomor 1. Sebuah balok yang masanya 2 kg dipindahkan sejauh 1 meter dengan gaya sebesar 30 Newton. Nah, tadi kan syaratnya dikatakan melakukan usaha itu ada gaya dan perpindahan. Ternyata di pernyataan yang pertama ada gayanya. Gaya yang diberikan ke balok sebesar 30 Newton dan baloknya berpindah sejauh 1 meter. Jadi yang pernyataan pertama termasuk usaha. Lanjut yang nomor 2. Ini berlari dari rumahnya ke rumahnya tetangga yang berjarak 4 meter, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Oke, bagaimana? Termasuk usaha atau bukan ya? Pernyataan kedua ini bukan usaha. Kenapa? Karena Ani kembali lagi ke rumahnya. Nah, syaratnya usaha tadi harus ada perpindahan. Nah, perpindahan itu dihitung dari titik awal ke titik akhir. Pada kasus ini, Ani berlari dari rumahnya, kemudian kembali ke rumahnya lagi. Nah, atau dia kembali ke startnya lagi. Nah, jadi dikatakan perpindahannya 0. Jadi tidak melakukan usaha. Atau pernyataan 2 ini bukan usaha. Yang ketiga, ibu menginjak telur hingga telur tersebut pecah dengan gaya 4 Newton. Nah, yang ketiga ini ada gayanya 4 Newton. Kemudian apakah telurnya berpindah? Tidak ya. Jadi yang nomor 3 juga bukan usaha. Kita lanjutkan ke contoh soal. Bayu menggeser sebuah meja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 500 cm. Besar usaha yang dilakukan Bayu adalah, pertama, kita tulis besaran-besaran apa yang diketahui ya. Yang diketahui di situ gayanya atau F sebesar 250 Newton. Kemudian perpindahannya sejauh 500 cm atau S-nya 500 cm ya. Nah, satuannya masih belum dalam satuan SI. Kita ubah dulu ke satuan SI, ke meter ya. 500 cm itu sama dengan 5 meter. Kemudian ditanya W, usahanya ya. Kita jawab W sama dengan F kali S. Kita masukkan F-nya 250, S-nya 5, sehingga diperoleh usaha yang dilakukan Bayu yaitu 1250 Joule. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu banyak jenisnya. Yang akan kita pelajari di sini ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya. Energi potensial itu disimbolkan dengan EP. Rumus untuk mencari energi potensial, EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian.
Nah, jadi EP itu adalah energi potensial, satuannya joule, kemudian M itu adalah massa, satuannya kilogram, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Ini tetapan, kalau tidak diketahui di soal, langsung aja tulis 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H itu adalah ketinggian, satuannya meter. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Energi kinetik memiliki rumus EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan atau V kuadrat. Jadi EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule. Jadi semua energi dan usaha itu satuannya sama, joule. Kemudian M adalah massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik, satuannya juga sama ya, joule. Jadi EM sama dengan EP plus EK. Oke, untuk lebih memahami tentang materi energi, kita ke contoh soal. Sebuah kelapa dengan massa 2 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensialnya adalah, kita tulis dulu besaran-besaran apa yang diketahui ya. Ada massa M-nya sebesar 2 kg, kemudian ketinggiannya, kelapanya ketinggiannya 5 meter, jadi H sama dengan 5 meter. Kemudian percepatan gravitasi G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya EP. Rumusnya EP adalah M kali G kali H. Kita masukkan EP sama dengan massanya 2 kali G-nya 10, kemudian H-nya 5 kali 5. Sehingga diperoleh EP sama dengan 100 Joule. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pesawat sederhana. Coba perhatikan gambar. Pernahkah kalian melihat orang mengambil air di sumur? Seperti pada gambar? Pasti pernah ya. Bagaimana mereka bisa mengambil airnya? Menggunakan timba ya, benar. Jadi timbanya dikaitkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan katrol. Nah, ditarik sehingga bisa mengambil air yang ada di sumur. Jadi dengan menggunakan katrol atau dengan adanya katrol memudahkan kita untuk bisa mengambil air di sumur ya. Nah, katrol tadi itu merupakan salah satu pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Nah, jadi pesawat sederhana merupakan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Selain katrol tadi, ada beberapa jenis pesawat sederhana yang lainnya. Ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, ada roda berporos. Nah, ini jadi macam-macam pesawat sederhana. Kita akan pelajari satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang tuas atau pengungkit. Apa itu tuas atau pengungkit? Tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi atau berputar pada suatu titik tumpu. Ada beberapa bagian-bagian pada tuas atau pengungkit. Yang pertama ada titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban. Yang kedua ada titik kuasa, titik diberikannya gaya kuasa. Yang ketiga ada titik beban, yaitu titik tempat beban diletakkan. Tuas atau pengungkit ada 3 jenis, jadi ada 3 jenis tuas atau pengungkit. Ada tuas atau pengungkit jenis pertama, ada tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama, tuas jenis pertama. Yang membedakan tuas jenis pertama, yang kedua, dan ketiga itu adalah letak dari bagian-bagian tuas tadi, ketiga titik tadi. Kalau tuas jenis pertama, titik tumpu diapit oleh titik beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpunya ada di tengah. Kemudian persamaan pada tuas atau pengungkit sama ya. Untuk jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Persamaannya W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi ada yang namanya juga LK dan LB. LB itu adalah lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak dari beban ke titik tumpu. Kalau lengan kuasa, jarak dari kuasa ke titik tumpu gitu. Kemudian boleh juga persamaannya dituliskan W per F sama dengan LK per LB. Kemudian ada keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis atau KM bisa dicari dengan rumus W per F atau juga bisa dicari dengan LK per LB. Contoh-contoh dari tuas jenis pertama ada jungkat-jungkit. Nah, pasti sudah pernah melihat dan bermain jungkat-jungkit ya. Kemudian ada gunting, kemudian juga ada palu. Selanjutnya tuas jenis kedua.
Kalau tuas jenis kedua, yang di tengah itu adalah beban. W-nya ya yang di tengah gitu. Kemudian juga ada LK dan LB. Hati-hati dalam menentukan LK dan LB. Kalau LB lengan beban itu adalah jarak dari titik tumpu dengan beban. Kalau LK jarak antara gaya atau kuasa ke titik tumpu. Kemudian untuk persamaannya sama. Begitupun juga untuk keuntungan mekanis pada tuas jenis kedua ini sama dengan tuas jenis pertama. Contoh tuas jenis kedua itu ada pemotong kertas. Nah, itu ya pemotong kertas, kemudian gerobak dorong. Yang ketiga ada pembuka tutup botol. Selanjutnya tuas jenis ketiga. Jika tuas jenis ketiga yang di tengah itu adalah kuasanya ya. Persamaannya sama tuas jenis ketiga dengan tuas jenis pertama dan tuas jenis kedua. Contoh tuas jenis ketiga ada staples, ada scoop, kemudian ada pinset. Selanjutnya ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Besarnya gaya kuasa yang harus diberikan pada pengungkit dan keuntungan mekanisnya adalah, kita tulis dulu apa saja besaran yang diketahui. Nah, di situ ada bebannya, masanya 5 kg. Kemudian kita bisa mencari besarnya W ya. W sama dengan massa kali gravitasi. Masanya 5 kali 10 sehingga diperoleh W-nya atau bebannya 50 Newton. Selanjutnya diketahui lengan kuasanya 3 meter dan lengan bebannya 1 meter. Yang ditanya adalah F dan keuntungan mekanis. Oke, kita jawab. Yang A mencari besarnya F. Kita tulis persamaannya yang tadi, W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan W-nya 50, LB-nya 1, kemudian F-nya yang dicari, LK-nya sebesar 3. Sehingga 50 sama dengan F kali 3. Kita mencari F sama dengan 50 dibagi 3, sehingga diperoleh F-nya sebesar 16,7 Newton. Yang B mencari keuntungan mekanis. Boleh pakai rumus KM sama dengan LK per LB. Lengan kuasanya 3, lengan bebannya 1, sehingga 3 per 1, 3 bagi 1, diperoleh keuntungan mekanisnya 3. Selanjutnya tentang katrol. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana berbentuk roda yang berputar pada porosnya dan terdapat tali di bagian sisinya untuk menarik benda. Nah, jadi contoh penerapannya tadi di awal ya, katrol yang digunakan di sumur. Jenis-jenis katrol, yang pertama ada katrol tetap. Nah, tadi kan gambarnya katrol tetap seperti itu yang digunakan di sumur biasanya. Untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1, besarnya W sama dengan F ya. Kemudian untuk katrol bebas, dia keuntungan mekanisnya 2. Kemudian katrol majemuk, keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah talinya gitu. Jadi KM sama dengan W per F sama dengan N. N adalah jumlah tali. Kita ke contoh soal. Perhatikan katrol tetap di bawah ini. Jika massa benda adalah 6 kg, maka gaya kuasa yang bekerja pada sistem katrol tersebut adalah, jadi diketahui M-nya 6 kg, yang ditanya adalah F, kuasa, gaya kuasa. Kita jawab, langkah pertama kita cari dulu besarnya W ya, karena nanti kita gunakan persamaan dari keuntungan mekanis. Katrol tetap 1, W per F nya sama dengan 1. Itu kita cari W nya sama dengan M kali G, 6 kali 10 sehingga dapat 60 Newton, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1, sehingga diperoleh F nya sebesar 60 Newton. Nah ini ya, jadi kalau katrol tetap itu W sama dengan F, keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Lanjut, perhatikan katrol majemuk di bawah ini. Jika diketahui berat benda sebesar 2000 Newton, maka gaya kuasa yang bekerja pada sistem katrol tersebut adalah, tulis dulu yang diketahui, W nya itu adalah sebesar 2000 Newton. Yang ditanya F, katrolnya adalah katrol majemuk. Kalau katrol majemuk tadi, keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali. Coba cek pada gambarnya, talinya ada 4 ya, jadi KM-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan, KM sama dengan W per F, KM-nya 4, W-nya 2000 per F yang kita cari, sehingga F diperoleh 2000 dibagi 4, F-nya sama dengan 500 Newton. Ke pesawat sederhana selanjutnya, yaitu ada bidang miring. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana berupa papan atau bidang datar yang dibuat miring. Nih contohnya, kalau kalian pernah melihat biasanya orang yang mengangkut barang ke truk, nah itu kan kesulitan ya, biasanya mereka menggunakan bidang miring atau papan itu yang dibuat miring. Untuk persamaannya pada bidang miring,
F kali S sama dengan W kali H, di mana F itu adalah gaya yang kita berikan, satuannya Newton, kemudian S itu adalah panjang bidang miring yang dilalui ya, kemudian W adalah berat bendanya, kemudian H adalah ketinggian bidang miringnya. Untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring sama dengan W per F atau juga boleh S per H. Atau bidang miring penerapannya pada tangga, kemudian jalan yang berkelok di pegunungan, kemudian ada sekrup, pisau, ada kampak, kemudian ada papan yang dibuat miring untuk menaikkan benda. Lanjut kita ke contoh soal dari bidang miring. Perhatikan gambar bidang miring di bawah ini. Jika besar gaya F adalah 120 Newton, maka berat benda tersebut adalah, kita tulis yang diketahui, F-nya sebesar 120 Newton. Kemudian perhatikan pada gambarnya, tinggi bidang miringnya hanya adalah 3 meter. Yang ditanya adalah W. Bagaimana kita mengerjakannya? Nah, ini ada beberapa langkah ya. Nanti untuk mencari keuntungan mekanisnya itu kan pakai rumus W per F. Nah, keuntungan mekanisnya kita kan belum tahu. Dari data yang ada kita bisa mencari keuntungan mekanis dari S dan H, sehingga langkah yang pertama adalah mencari S. Berapa panjang bidang miringnya yang dilewati itu berapa? Nah, itu kan bentuknya segitiga ya. Kita bisa mencari pakai Pitagoras, sehingga S sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. S sama dengan akar 9 ditambah 16, sehingga S sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi S-nya sebesar 5 meter. Setelah dapat S, kita baru bisa mencari keuntungan mekanis. KM sama dengan S per H. KM sama dengan 5 per 3. Sehingga KM-nya diperoleh 1,67. Nah, barulah kita bisa mencari nilai W. W sama dengan KM kali F. W sama dengan 5 per 3. Boleh pakai yang desimal atau yang pecahan tadi, lebih mudah pakai yang pecahannya ya. Nanti kita bisa coret-coret. 5 per 3 kali 120, sehingga W sama dengan 200 Newton. Yang terakhir, pesawat sederhana selanjutnya yaitu roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros sehingga dapat berputar bersama-sama. Contohnya gear sepeda ya. Ada gear sepeda, kemudian ada sepatu roda, kemudian ada kursi roda. Nah, itu jadi contoh pesawat sederhana dari roda berporos. Oke, sampai sini pembahasan kita tentang usaha energi dan pesawat sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.